Pada bab ini kita akan membahas tentang kuantifikasi. Kuantifikasi ini adalah tentang kuantitas. Jadi di sini kita akan membahas tentang kuantitas. Jika kita artikan itu bisa saja mengartikan jumlah atau banyaknya. Jadi di sini di dalam bab ini kita akan belajar menggunakan simbol yang menyatakan kuantitas dari sebuah fungsi itu tersendiri, dalam hal ini fungsi proposisi, dimana di dalam matematika itu segala sesuatu persamaan atau fungsi itu selalu memiliki himpunan. Artinya di dalam matematika itu kita berbicara selalu di dalam sebuah himpunan. Jadi himpunan A disebut domain dari Px, di mana Px ini adalah fungsi proposisi dari himpunan TP untuk semua anggota A, di mana PA benar disebut himpunan kebenaran Px. Jadi tadi Px itu adalah fungsi proposisi. Jadi TP itu adalah semua anggota A, di mana PA benar. Jadi dapat dikatakan bahwasanya TP itu adalah himpunan kebenaran dari fungsi proposisi atas himpunan A. Bisa dituliskan, pernyataan tersebut bisa dituliskan menjadi seperti ini, yaitu bahwa himpunan kebenaran dari fungsi proposisi X itu adalah himpunan dari X, di mana X adalah elemen A, di mana Px-nya benar. Bisa juga ditulis himpunan kebenaran TP adalah himpunan semua X untuk Px yang bernilai benar. Contohnya adalah seperti berikut. Misalkan kita memiliki Px-nya X tambah 2 lebih besar dari 7. Px-nya adalah X tambah 2 lebih besar dari 7. Maka kapan pernyataan ini benar? Pernyataan ini benar ketika X-nya dimulai dari 6. Karena kalau X-nya misalnya 1 tambah 2 adalah 3 bukan lebih besar dari 7 melainkan lebih kecil. Jadi dia bernilai salah. Mendasarkan hal tersebut, himpunan kebenaran dari fungsi proposisi X tambah 2, di mana fungsi proposisinya adalah X tambah 2 lebih besar dari 7, dimulai dari himpunan 6, 7, 8, dan seterusnya. Jadi kalau dimulai dari 6, 7, 8, maka fungsi proposisi Px, X tambah 2 lebih besar dari 7 memiliki nilai kebenaran benar. Selanjutnya, jika ada fungsi proposisi X tambah 5 lebih kecil dari 3, kapan ini bernilai benar? Ini ada nilai himpunan kebenaran dari fungsi proposisi ini adalah himpunan kosong. Karena kita tidak bisa menemukan himpunan atau kita tidak bisa menemukan anggota P yang ini. Sedemikian sehingga X tambah 5 itu lebih kecil dari 3. Karena tadi P itu himpunannya dimulai dari 1. Jadi kalau kita ambil saja dia misalnya yang paling kecil 1 tambah 5 itu 6 tidak lebih kecil dari 3. Untuk di atas himpunan P, fungsi proposisi X tambah 5 lebih kecil dari 3 memiliki himpunan kebenaran himpunan kosong. Selanjutnya, jika fungsi proposisinya adalah X tambah 5 lebih besar dari 1, maka himpunan kebenaran dari fungsi proposisi tersebut adalah himpunan itu sendiri. Karena kalau kita ambil pun misalnya 1 anggota P, 1 itu adalah yang paling kecil dari sini, maka 1 tambah 5 itu sama dengan 6 lebih besar dari 1, sehingga dia sudah memenuhi. Dengan demikian himpunan kebenaran dari Px nya adalah P itu sendiri, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Begitulah cara untuk menemukan himpunan kebenaran dari sebuah fungsi proposisi X. Selanjutnya, kuantifikasi universal. Misalkan Px adalah sebuah fungsi proposisi yang terdefinisi pada himpunan A, maka untuk setiap X elemen A, Px, atau untuk setiap X elemen Px, pernyataannya benar. Jadi dia menggunakan kuantifikasi universal itu adalah berlaku untuk semua. Jadi ini dibaca untuk setiap X elemen A, Px benar.
Nah, hal itu, pernyataan tersebut tadi itu ekuivalen dengan pernyataan bahwasanya untuk setiap X elemen A, PX benar, atau untuk setiap X, PX, himpunan kebenarannya adalah X, sedemikian hingga X elemen A adalah himpunan itu sendiri. Jadi, kita menggunakan kuantifikasi universal atau kuantor universal jika pada himpunan PX tersebut di atas himpunan A, pada fungsi proposisi PX tersebut di atas himpunan A, himpunan kebenarannya adalah A itu sendiri. Ketika hal tersebut dijumpai, maka kita akan menggunakan kuantifikasi universal, sehingga bisa kita sederhanakan menjadi himpunan X elemen A dari fungsi proposisi PX adalah A, maka untuk setiap X, PX adalah benar, selainnya salah. Jadi kuantor universal dipakai jika untuk sebuah fungsi proposisi X pada himpunan A, himpunan kebenarannya adalah himpunan A itu sendiri. Contoh, misalkan ada proposisi dengan bunyinya seperti ini. Untuk setiap N elemen P, N tambah 4 lebih besar dari 3, di mana P-nya adalah 1, 2, 3. Kurung kurawal ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau kita ambil misalnya N-nya dimulai dari 1, ini yang paling rendah di P, 1 tambah 4, 5 lebih besar dari 3, 2 tambah 4, 6 lebih besar dari 3. Berarti fungsi proposisi N tambah 4 lebih besar dari 3 pada semua himpunan P ini hasilnya adalah P itu sendiri. Jadi dengan kata lain dapat dikatakan bahwasannya untuk setiap N elemen P, N tambah 4 lebih besar dari 3. Selanjutnya fungsi proposisi untuk setiap N elemen P, N tambah 2 lebih besar dari 8. Nah, dimana kita P-nya tadi adalah 1, 2, 3. Jadi kalau misalnya kita ambil 1 tambah 2, 3, berarti 3 bukan lebih besar dari 8. Dengan kata lain, terdapat anggota dari P ini yang bukan himpunan kebenaran dari fungsi proposisi ini. Dengan demikian, kalau ada proposisi yang menyatakan, fungsi proposisi yang menyatakan N tambah 2 lebih besar dari 8 untuk setiap N elemen P, ini adalah pernyataan yang salah, karena ada P yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang tidak termasuk menjadi himpunan kebenaran dari fungsi proposisi ini, sehingga fungsi proposisi ini dengan N tambah 2 lebih besar dari 8 untuk setiap N elemen P adalah proposisi yang salah. Berbeda dengan ini adalah proposisi yang benar, karena kalau diambil pun nanti mulai dari 1, dia sudah berlaku benar, yaitu N tambah 4 lebih besar dari 3. Kebalikan dari kuantifikasi universal adalah kuantifikasi eksistensial. Eksistensial ini berasal dari kata eksis. Eksis itu artinya ada. Sedangkan universal tadi berasal dari kata universe. Universe artinya semua. Jadi apa yang dimaksud dengan kuantifikasi eksistensial itu? Kuantifikasi eksistensial itu dituliskan dengan terbalik seperti ini. Dibaca, terdapat X elemen A sedemikian sehingga fungsi PX-nya benar, atau ditulis seperti ini, X PX, dan cara membacanya seperti ini. Terdapat sebuah X di A sedemikian sehingga PX pernyataan yang benar. Jadi terdapat, kata kuncinya adalah terdapat atau ada. Jadi kalau dia terdapat, berarti nilai himpunan kebenarannya adalah himpunan semua X, di mana X adalah anggota A, sehingga himpunan kebenaran dari fungsi proposisi PX tersebut bukan himpunan kosong. Dia tidak himpunan kosong, artinya kalau tidak himpunan kosong, satu pun dipenuhi sudah memenuhi.
Beda dengan universal tadi, harus semua dari himpunan A tersebut dia menjadi bernilai benar. Kalau di sini terdapat saja, atau dengan kata lain tidak himpunan kosong, berarti satu aja dia membuat pernyataan atau fungsi proposisi tersebut menjadi benar, maka dapat dituliskan dengan kuantifikasi eksistensial atau terdapat, sehingga nanti pernyataan yang disajikan memiliki nilai kebenaran benar. Contohnya adalah seperti ini. Terdapat n elemen P sedemikian n tambah 4 lebih kecil dari 7. Ini adalah pernyataan yang benar karena kita bisa menemukan n-nya sedemikian sehingga n tambah 4 lebih kecil dari 7. Salah satunya adalah 1 tambah 4, 7, dimana tadi P-nya adalah 1, 2, dan seterusnya tadi. Himpunan P-nya dimulai dari 1, 2, dan seterusnya. Baru ada 2. Jadi karena 2 tambah 4, 6 lebih kecil dari 7. Karena ada elemen P sedemikian sehingga pernyataan ini bernilai benar, maka kalau dibuat dia dalam bentuk kuantifikasi eksistensial, terdapat n elemen P sedemikian sehingga n tambah 4 lebih kecil dari 7 adalah pernyataan yang bernilai benar. Tetapi ini bukan pernyataan yang bernilai benar karena tidak dapat ditemukan satu pun sedemikian sehingga n tambah 6 lebih kecil dari 4. Misalnya kalau kita ambil pun 1, elemen P yang paling kecil, 1 tambah 6 itu sudah menjadi 7, tidak lebih kecil dari 4. Demikian mengenai kuantifikasi fungsi proposisi baik universal dan eksistensial.